klasifikasi, hutan terbagi menjadi beberapa jenis. Dan ini juga ditunjukkan dari karakteristik jenis dan bagaimana sistem konservasi yang akan dilaksanakan. Pada kesempatan ini, izinkan kami dari kelompok 2 untuk membahas dan menjelaskan kepada kita semua mengenai salah satu jenis hutan, yaitu hutan montane. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana karakteristik dari hutan tersebut, kemudian bagaimana keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya, kemudian bagaimana sistem pengelolaan dan konservasi yang dapat dilakukan. Mari kita simak video ini agar kita dapat lebih mengetahui lebih dalam bagaimana sih yang disebut dengan hutan montane itu sendiri. Hutan montane merupakan tipe hutan yang tumbuh di zona pegunungan dengan ketinggian 1000 hingga 2400 meter di atas permukaan laut. Hutan ini memiliki kondisi lingkungan yang lebih sejuk, lembab, dan sering tertutup oleh kabut. Vegetasi di dalamnya didominasi oleh pohon-pohon berdaun kecil, batang tertutup oleh lumut, dan tanaman yang dapat beradaptasi terhadap suhu yang rendah. Sebagai ekosistem pegunungan, hutan montane berperan sebagai penjaga keanekaragaman hayati dan menjaga kestabilan lingkungan. Baik ketinggian montane berada pada zona ketinggian 1000 hingga 2400 mdpl dan karakter lingkungan berubah seiring bertambahnya ketinggian. Suhu menjadi lebih rendah, angin lebih kuat, serta intensitas cahaya semakin berkurang akibat kabut yang sering muncul. Kelembapan udara tinggi hampir sepanjang tahun sehingga menciptakan lingkungan yang stabil namun cukup ekstrim bagi flora dan fauna. Kondisi ini juga menyebabkan pertumbuhan tanaman lebih lambat dibandingkan hutan dataran rendah. Iklim hutan montane ditandai dengan suhu yang dingin, berkisar antara 6-18 derajat Celcius, disertai curah hujan yang lebat dan tinggi. Kabut tebal sering menyelimuti kawasan ini, terutama pada pagi dan sore, sehingga kelembaban tetap tinggi sepanjang waktu. Kondisi ini memungkinkan tumbuhan seperti lumut, paku-pakuan, dan epifit tumbuh dengan subur. Iklim dingin dan basah tersebut sangat mempengaruhi struktur vegetasi, adaptasi fisiologis tanaman, serta distribusi spesies di kawasan pegunungan. Tanah yang umum ditemukan pada hutan montane adalah andosol dan potsolik yang terbentuk dari pelapukan material vulkanik serta akumulasi serasa. Tanahnya berwarna gelap, gembur, dan kaya bahan organik, sehingga memiliki kapasitas penahan air yang tinggi. Namun, tingkat keasamannya cenderung tinggi, sehingga hanya spesies tanaman tertentu yang dapat beradaptasi dan tumbuh optimal. Karakteristik tanah ini berpengaruh besar terhadap jenis vegetasi yang mendominasi hutan montane. Ciri vegetasi dan adaptasi tanaman pada hutan montane. Vegetasi hutan montane memiliki ciri khas berupa kanopi yang lebih rendah, batang pohon yang ditumbuhi lumut, serta daun berukuran kecil dan tebal. Adaptasi fisiologis tanaman mencakup struktur daun yang kaku dan kuat untuk mengurangi kehilangan air di lingkungan dingin serta menghadapi angin pegunungannya. Pertumbuhan tanaman cenderung lebih lambat, namun tetap mampu membentuk ekosistem yang stabil. Keberadaan epifit dan lumut dalam jumlah besar juga menjadi ciri utama vegetasi montane. Selanjutnya ada flora yang mendominasi hutan montane, antara lain berbagai spesies rhododendron, paku-pakuan besar, liana, serta tumbuhan berdaun kecil. Lumut dan epifit tumbuh melimpah pada batang pohon karena tingginya kelembapan. Beberapa spesies dari keluarga Dipterocarapaceae dapat ditemukan di batas basah montane meskipun tidak dominan. Banyak flora montane bersifat endemik dan hanya mampu hidup pada ketinggian tertentu sehingga memiliki nilai konservasi yang sangat tinggi. Hutan montane. Fauna khas hutan montane terdiri dari satwa yang mampu beradaptasi dengan suhu rendah dan lingkungan berkabut. Beberapa di antaranya adalah owa Jawa, macan tutul, jawa, kijang, musang, serta berbagai jenis burung seperti elang dan rongkang pegunungan. Dan itu terdapat banyak spesies serangga, batu kecil, dan amfibi yang kesetaraan tinggi. Meskipun jumlah spesies tidak sebanyak di dataran rendah, banyak fauna montane yang bersifat endemik dan rentan terhadap perubahan habitat. Baik, di
sisi, saya akan menjelaskan tentang hutan Matone yang memiliki peran secara ekologis, yang dimana peran ini adalah sangat penting karena menjaga keseimbangan ekosistem, khususnya di kawasan pegunungan dengan kondisi suhu yang tentunya pasti kalian tahu nih, pasti kalau di pegunungan itu dengan suhu yang tinggi atau suhu yang dingin dan mempunyai kelembapan yang sangat di atas rata-rata. Kemudian secara umum hutan montane berfungsi sebagai yang pertama, yaitu adalah penyangga hidrologi yang mampu menampung dan mengatur aliran air, menjaga keseimbangan siklus air dan mencegah erosi serta banjir di daerah bawahnya. Kemudian yang kedua, pastinya tentunya yang sering kita alami itu yaitu penyimpan karbon yang signifikan melalui biomasa, tumbuhan dan bahan organik yang terakumulasi di tanah. Kemudian membantu mitigasi perubahan iklim pada global. Terus yang ketiga yaitu ada habitat keanekaragaman hayati dengan spesies flora dan fauna yang memiliki adaptasi khusus termasuk di lingkungan montane, yang dimana keanekaragaman hayati pada hutan montane ini sangat rentan akan kondisinya karena kita tahu nih hutan montane kan berada di daerah yang suhunya dingin dan kelembapannya tinggi, di mana jenis spesies tersebut sangat langka untuk bisa berada di daerah tersebut. Kemudian ada penjaga kestabilan iklim lokal, di mana ini juga menyuplai oksigen yang menyeimbangkan kadar gas rumah kaca melalui fotosintesis. Dan yang terakhir ada penyimpanan jasa ekosistem sosial dan ekonomi seperti sumber hasil hutan bukan kayu, bahan obat, dan area rekreasi atau pendidikan lingkungan tertentu. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya, berbagai ancaman terhadap hutan montane. Hutan montane menghadapi berbagai ancaman seperti deforestasi, perambahan lahan, dan juga perburuan satwa liar. Aktivitas wisata yang tidak terkelola dengan baik juga dapat merusak vegetasi dan mengganggu satwa. Selain itu, perubahan iklim menjadi ancaman terbesar karena peningkatan suhu dapat menggeser zonasi habitat ke ketinggian yang lebih tinggi. Jika kondisi ini terus berlanjut, banyak spesies montane yang beresiko kehilangan habitat dan mengalami penurunan populasi. Dari berbagai ancaman yang ada, maka kita dapat melakukan sebuah upaya konservasi yang dilakukan di dalam hutan montane tersebut. Bagaimana upayanya adalah dengan konservasi hutan montane meliputi penetapan kawasan lindung dan juga adanya petugas dan patroli hutan, serta bagaimana restorasi lahan yang telah mengalami adanya degradasi tersebut. Pengelolaan wisata berbasis ekowisata menjadi sangat penting juga agar aktivitas pengunjung tidak merusak lingkungan yang ada. Sehingga di sini juga kita memerlukan sebuah keterlibatan masyarakat dalam menjaga hutan merupakan sebuah kunci utama agar konservasi dan upaya ini dapat lebih berjalan dengan baik. Dengan pengelolaan yang baik dan kerjasama dengan berbagai pihak, maka tentunya di dalam mengkonservasi hutan montane ini akan lebih tercapai karena pertama kita akan melibatkan bagaimana masyarakat menjaga hutannya dan bagaimana juga pemerintah menetapkan sebuah regulasi dan kebijakan pengelolaan yang baik dan bagaimana juga adanya sebuah sistem pengawasan yang baik dan juga berkelanjutan. Dengan demikian, maka kita dapat mengelola dan memanfaatkan juga hutan ini dengan lebih baik dan sekaligus menjaga hutan tersebut. Demikianlah yang dapat saya sampaikan sebagaimana kita dapat mengupayakan konservasi yang ada di dalam hutan montane tersebut. Terima kasih. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pemaparan materi sebelumnya adalah hutan montane merupakan ekosistem pegunungan dengan kondisi lingkungan yang khas seperti suhu rendah, kelembapan tinggi, serta vegetasi dan fauna yang memiliki adaptasi khusus. Keanekaragaman hayati yang tinggi serta perannya dalam menjaga tata air, mencegah erosi dan menyimpan karbon menjadikan hutan ini sangat penting bagi keseimbangan lingkungan. Namun berbagai ancaman membuat
dan dikonservasi secara berkelanjutan. Sebagai penutup, semoga pemaparan ini dapat menambah pemahaman kita tentang pentingnya menjaga hutan mangrove dan mendorong kesadaran untuk ikut terlibat dalam pelestarian. Sampai jumpa pada konservasi berikutnya. Saya ucapkan terima kasih.